Ya, baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Kita masuk materi emulsifier dan stabilizer yang merupakan bagian dari salah satu jenis bahan tambahan pangan. Emulsifier dan stabilizer. Kenapa ini jadi satu? Karena fungsinya saling terkait. Emulsifier ini adalah nanti yang membuat emulsi, yang dapat membentuk emulsi, yang menyatukan fase polar dan non-polar, antara air dan minyak misalnya. Sedangkan stabilizernya adalah bagaimana dia berperan mempertahankan emulsi yang sudah terbentuk supaya tidak rusak lagi atau tidak misah lagi antara air dan minyak yang sudah disatukan. Nah, supaya tidak mudah berpisah, dibuatlah penstabil, ditambahkanlah penstabil yang kita sebut sebagai stabilizer. Yang bahannya biasanya berupa zat pengental. Dalam hal ini maka emulsifier dan stabilizer kita sebut sebagai pengemulsi dan pengental. Ya, dari pengertian singkatnya, pengemulsi atau emulsifier merupakan suatu bahan yang dapat mengurangi tegangan permukaan pada permukaan antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak saling melarutkan. Jadi pada dasarnya dia sifatnya berbeda antara dua fase tersebut, sehingga tidak saling melarutkan. Kemudian dengan adanya emulsifier akan menjadi dapat bercampur atau membentuk emulsi. Pengemulsi atau emulsifier ini adalah bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur, seperti minyak dan air. Nah, ini pengertian yang dituangkan oleh Perka BPOM nomor 20 tahun 2013. Jadi bahan yang membantu. Kemampuannya menurunkan tegangan permukaan menjadi hal yang menarik, karena emulsifier memiliki keunikan struktur kimia yang mampu menyatukan dua senyawa berbeda polaritasnya. Nah ini, emulsifier punya dua gugus senyawa, senyawa yang punya dua gugus, di mana dua gugus tersebut berbeda polaritasnya. Gugus yang satu bersifat polar, gugus satunya lagi bersifat non-polar. Yang polar nanti akan mengikat air, yang non-polar akan mengikat minyak. Sehingga antara minyak dan air disatukan oleh emulsifier ini. Jadi syarat suatu bahan berfungsi sebagai emulsifier adalah harus punya dua gugus polar dan non-polar tersebut. Jadi jangan salah, karena ada beberapa yang menyebut misalnya CMC, karboksil metil selulose. Itu ada juga yang sering mendefinisikan itu juga bagian dari emulsifier. Gitu. Mungkin kalau secara definisi dari Perka BPOM mungkin bisa, karena dia bisa membantu menyatukan meskipun kemampuannya kecil, gitu ya. Tapi dia tidak punya gugus polar dan non-polar. Dia sifatnya hanya pengental. Maka dari pengertian aslinya, dari pengertian secara bahannya, maka dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi emulsifier. Atau kalau kita bahasakan lebih lanjut, maka dia bukan emulsifier yang bagus. Emulsifier yang bagus adalah harus memiliki gugus polar dan non-polar. Nah, seperti ini, ada air, ada minyak. Ketika dicampurkan ini tidak bercampur. Kalau ditambahkan emulsifier, nah barulah dia akan bercampur. Minyaknya akan membentuk droplet. Atau kebalikannya misalnya, justru minyaknya yang banyak, airnya yang sedikit. Nah, ini maka yang seperti yang di bawah ini, yaitu water in oil. Jadi nanti ada dua tipe emulsi, ada oil in water yang di atas ini, dan ada water in oil.
Yang mana ini semua dapat terbentuk karena adanya emulsifier. Bagaimana emulsifier tersebut bekerja? Emulsifier bekerja atau bisa menyatukan antara minyak dan air itu adalah melalui mekanisme penurunan tegangan permukaan. Penurunan tegangan permukaan, reduce surface tension between the two immiscible phase. Nah, ini jadi antara air dan minyak itu ternyata tegangan permukaan pada native-nya atau alaminya dia tuh kenceng, gede tegangan permukaannya, sehingga ketika bertemu maka akan tolak menolak. Nah, dengan diikat oleh emulsifier ini, maka interface antara minyak dan air tersebut tegangan mukanya dilunakkan atau diturunkan sehingga tidak tolak menolak tapi mereka akan bercampur gitu ya. Nah, seperti ini kalau di ilustrasi ini untuk oil in water, di tengahnya ini adalah minyak, di luarnya adalah air. Emulsifiernya di mana? Nah, ini. Emulsifiernya terdiri dari gugus polar dan non-polar. Gugus polarnya itu mengikat air, gugus non-polarnya mengikat lemak. Ciri khasnya, gugus non-polar biasanya berupa rantai hidrokarbon. Ini hidrokarbon, CH, CH, CH2, 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 CH3. Nah, itu panjang. Hidrokarbon itu bersifat non-polar. Sama halnya seperti minyak ya, minyak bumi itu kan hidrokarbon. Nah, itu. Tetapi dia punya kepala yang bersifat hidrofilik. Kepalanya ini bersifat hidrofilik, bisa disusun oleh suatu gugus hidroksil atau berupa gugus fosfatidil. Nah, biasanya itu yang banyak. Kalau gugus hidroksil itu biasanya adalah pada ester-ester asam lemak, misalnya gliserol monolaurat, gliserol monostearat, atau mungkin sukros oleat, glukos oleat, nah gitu ya. Oleatnya non polar, glukos atau sukrosnya itu polar. Nah, gitu. Sehingga akan terbentuklah droplet emulsi seperti ilustrasi ini. Kalau yang di bawah ini adalah kalau water in oil, luarnya minyak. Yang kecilnya adalah air. Nah, maka akan terbalik, ekor hidrokarbonnya akan ada di minyak, keluar. Sedangkan kepala hidrofiliknya ada di bagian dalam. Itulah mekanisme dari emulsifier dalam membentuk emulsi, melalui penurunan tegangan permukaan. Nah, kemudian emulsifier nanti ada yang bersifat ionik, ada yang non-ionik. Itu terutama nanti akan dipengaruhi oleh kepala hidrofiliknya. Yang bagian kepalanya ini, yang suka air atau yang polar, itu biasanya nanti ada yang ionik, ada yang non-ionik. Ionik berarti mengandung ion. Misalnya tadi fosfatidil, gugus fosfat. Gugus fosfat memiliki ion. Tapi akan beda kalau dengan gliserol, gliserol monostearat misalnya. Gliserol tidak punya ion. Kemudian glukos monolaurat, glukosnya juga tidak punya ion. Nah, kemudian bedanya apa ketika dia punya ion dan tidak punya ion? Ketika punya ion, maka ini menjadi nilai plus. Karena apa? Ion tersebut nanti bisa sekaligus menstabilkan emulsi yang terbentuk. Misalnya ionnya adalah ion fosfatidil, ion negatif gitu ya. Banyak ion negatif. Maka antara ion negatif dengan ion negatif itu kan tidak tarik-menarik, tapi tolak-menolak. Sehingga globula emulsi satu dengan emulsi yang lain itu nanti tidak bersatu. Karena kalau globula emulsi itu bersatu, maka akan bentuk globula yang lebih besar. Kemudian yang kecil-kecil juga akan ditarik, membentuk yang lebih besar sampai akhirnya terjadilah pemisahan
antara fase minyak dan air. Tuh. Nah, itu nanti akan bisa diukur dengan yang namanya istilah zeta potensial. Nanti kalau mau mengukur berapa kekuatan ionnya itu, itulah dari zeta potensialnya. Makin besar atau makin negatif atau makin positif, yaitu nilai plus pada emulsifier tersebut. Tapi juga punya kelemahan. Karena dia sifatnya ionik, punya ion, maka juga dapat berubah-ubah kalau sistem bahan pangannya juga punya ion yang lain pula. Nah, itu kelemahannya. Sehingga bisa terpengaruh kalau bahan pangannya juga mengandung gugus ionik. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, ini emulsi ada 2 tipe, saya kira ini sudah umum ya. Oil in water dan water in oil. Tadi sudah disinggung banyak juga. Tinggal ketika kita punya jenis emulsi salah satu di antaranya, nah kemudian bagaimana cara membuatnya gitu. Artinya emulsifier seperti apa yang akan dipilih ketika kita mau membuat emulsi oil in water. Kalau oil in water itu kan berarti oil di dalam air ya. Berarti minyaknya sedikit, airnya banyak. Kalau airnya banyak, berarti apa? Sistem cenderung hidrofilik atau hidrofobik. Oil in water. Sistem emulsi cenderung hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik, Pak. Hidrofilik. Oke, hidrofilik. Ketika sistem tersebut bersifat hidrofilik, lebih cenderung hidrofilik, maka nanti ketika kita mau memilih emulsifier yang akan kita gunakan, pilihlah emulsifier yang bersifat cenderung hidrofilik juga. Bagaimana caranya? Salah satunya nanti adalah menggunakan istilah HLB, hydrophilic lipophilic balance. Rasio antara gugus hidrofilik dengan lipofiliknya. Kalau HLB-nya besar, berarti hidrofiliknya besar. Nah, sehingga itu akan cocok digunakan untuk oil in water emulsi. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang water in oil, berarti dia lipofilik, maka kita cari emulsifier yang HLB-nya kecil atau dia cenderung lipofilik. Nanti akan kita bahas di bagian akhir. Nah, ini struktur dari emulsifier tadi. Syarat suatu emulsifier harus punya gugus hidrofilik atau kepala dan gugus hidrofobik atau kita sebut ekor. Kenapa disebut ekor? Ya karena bentuknya seperti ekor kuda, seperti ekor cicak gitu. Panjang gitu. Oh, cicak ekornya kecil, Pak. Yang panjang mah buaya. Boleh. Ekor buaya ini. Artinya dia panjang. Ekor inilah yang bersifat hidrofobik dan kepalanya bersifat hidrofilik. Ketika senyawaan punya struktur seperti ini, maka dia bertindak sebagai emulsifier. Contohnya misalnya ini ada kepala, misalnya adalah gliserol. Ini kemudian ekornya adalah asam lemak. Misalnya asam lemaknya oleat, maka kita sebut gliserol monooleat. Sehingga gliserol monooleat ini bersifat sebagai emulsifier. Kemudian ada lagi lecitin. Ini yang salah satu emulsifier paling populer. Paling populer karena apa ya? Dia kemampuannya membentuk emulsi itu sangat bagus. Kemampuan membentuk emulsinya sangat bagus. Plus apalagi? Lecitin punya nilai gizi yang sangat baik. Nah, itu. Lecitin punya nilai gizi yang sangat baik. Sehingga ya sudah kemampuan emulsifikasinya bagus, emulsinya nanti stabil, juga dikonsumsi itu memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Lecitin. Lecitin ini peranannya hampir sama dengan asam lemak politak jenuh. Yang mana dia bisa melarutkan kolesterol yang biasa suka menyumbat pembuluh darah.
lecithin ini. Jadi kalau kolesterol yang awalnya tidak larut, dengan adanya lecithin, maka kolesterol akan diikat oleh lecithin atau di-flushing, gitu ya. Dalam bahasa umum, lecithin ini sebagai flusher atau sebagai untuk memflushing. Kalau di industri itu ada pipa-pipa itu mungkin ada yang suka tersumbat. Nah ini untuk supaya bisa plong, nah itu dikasih flusher atau flushing. Nah lecithin ini bertindak seperti itu sehingga nanti peredaran darahnya lancar, penyakit-penyakit degeneratif bisa dicegah. Oke, nah lecithin biasanya dapat diperoleh dari mana? Itu dari mana kira-kira lecithin? Dari telur bukan Pak? Telur bagian apanya? Kuningnya. Ya, kuning telur, betul ya. Kuning telur salah satu sumber lecithin. Berikutnya, apa lagi? Sumber lecithin yang besar yaitu kedelai, gitu ya. Kalau kuning telur itu lecithinnya tinggi, tapi juga ada kolesterolnya, begitu kalau kuning telur, sehingga kalau konsumsi kuning telur itu boleh dibilang nggak boleh banyak-banyak karena di sana kolesterolnya juga ada. Meskipun lecithin juga bisa menetralkan kolesterol, tapi kalau kolesterolnya juga agak banyak ya nanti lecithinnya ya kalah juga begitu ya. Tapi lumayan banyak. Nah kalau dari kedelai itu jauh lebih aman untuk kesehatan ya, sehingga lecithin kedelai lebih disukai daripada lecithin kuning telur dan banyak digunakan untuk emulsifier berbagai produk pangan. Nah, kalau lecithin kedelai ini juga selain dia bisa bertindak sebagai flusher untuk kolesterol, dia asam lemaknya ini kan diambil dari minyak kedelai ya. Minyak kedelai itu mengandung lecithin, lecithinnya diambil. Nah, asam lemaknya itu juga tersusun oleh asam lemak tidak jenuh. Pada minyak kedelai itu banyak asam linoleat, sehingga juga lecithinnya lecithin yang bagus karena mengandung asam-asam lemak tidak jenuh. Lecithin itu kan ini asam lemak, ini asam lemak. Kemudian ada salah satu asam lemaknya itu diganti oleh gugus fosfatidil ini. Yang inilah yang menyebabkan gugus polar atau bisa mengikat air. Nah, emulsifier yang kita gunakan pada produk pangan, selain menyatukan antara minyak dan air, yaitu fungsi utamanya ya, ternyata juga punya fungsi-fungsi yang lain atau fungsi plus gitu ya. Ya kalau lecithin tadi salah satunya adalah punya nilai nutrisi yang baik. Terus kalau untuk terkait dengan produk pangannya, quality produk pangannya seperti apa? Di antaranya adalah ini tadi mengurangi tegangan permukaan pada permukaan antara minyak air, ini sebagai emulsifiernya ya, menyatukan air dan minyak. Yang lain adalah bisa mengubah sifat-sifat tekstur. Jadi karakteristik tekstur dari produk pangan itu bisa lebih baik atau meningkat, yaitu melalui pembentukan senyawa-senyawa kompleks. Karena emulsifier ini kan tadi punya gugus polar dan non-polar, sehingga nanti ada senyawa-senyawa lain yang sifatnya polar dan non-polar ini juga akan dijembatani. Bukan hanya air dan minyak, tapi senyawa lain juga kalau ada yang bersifat polar dan non-polar juga akan dijembatani. Sehingga akan membentuk tekstur produk tersebut menjadi bagus. Bagusnya di mana? Misalnya, kalau pada roti atau bakery, nah itu biasanya dia akan mudah mengembang, gitu, mudah mengembang. Artinya dari kekuatan bahan-bahan jaringan yang menyusunnya itu karena banyak ikatan silang yang dijembatani oleh emulsifier, maka pengembangannya juga akan menjadi bagus. Kemudian produknya lembut karena di sana senyawa polar dan non polar disatukan, lembut, gitu.
Kemudian juga bisa memperbaiki kristal dan konsistensi produk yang bahan utamanya lemak. Misalnya margarin, mentega, coklat. Nah, itu. Kristal di sini maksudnya apa? Adalah terutama kristal-kristal lemak. Jadi pada produk-produk yang mengandung lemak, itu kan kalau pada suhu ruang, sering lemaknya tersebut ya menjadi padat. Menjadi padat itu karena apa? Karena minyak mengkristal, berubah menjadi lemak. Begitu ya. Ketika dipanggang atau dimasak, mungkin dia cair. Tapi begitu sudah jadi, didinginkan, dia akan mengkristal. Nah, kristalnya, ini ketika ada emulsifier di dalamnya, kristal yang terbentuk ini cenderung akan lebih lembut. Cenderung lebih lembut. Tidak kasar. Nah, kalau kristalnya lembut, maka produk-produk tersebut juga akan memberikan sensasi yang lembut pula. Misalnya coklat. Nah, coklat itu kan 50% lemak ya, cocoa butter. Sisanya adalah cocoa massa gula gitu. Nah, 50% berupa cocoa butter itu kalau tidak ada emulsifier, mungkin kristalnya kurang stabil atau mungkin bahkan terlalu stabil gitu. Tapi kristalnya bisa berupa kristal yang kasar. Karena cocoa butter itu cenderung membentuk kristal beta. Nah, dengan adanya lecitin ditambahkan ke dalam produk coklat, maka kristal beta tersebut atau kristal lemak kakao tadi akan menjadi lebih lembut daripada kalau tidak menggunakan emulsifier. Sehingga coklatnya nanti akan memberikan sensasi yang lembut pula atau enak di mulut begitu ya. Termasuk juga margarin ataupun mentega. Ini dengan adanya emulsifier juga akan memperbaiki daya oles. Mudah dioles menjadi spreadability-nya bagus. Seperti itu. Jadi manfaatnya ada beberapa manfaat tambahan. Termasuk juga tadi terkait dengan nutrisionalnya. Karena beberapa emulsifier itu memiliki efek kesehatan yang bagus. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah lecitin. Nanti ada berikutnya lagi adalah monoasil gliserol dan diasil gliserol, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah ini, emulsifier ada dua, karena bahan tambahan pangan semuanya seperti itu ya. Ada yang alami, ada yang buatan atau sintetik. Yang alami misalnya tadi adalah lecitin, dari soy lecitin atau lecitin kedelai. Nah, bentuknya seperti ini ya. Cairan kental yang berwarna kuning oranye. Itu ini ketika dicampurkan ke dalam air ada minyak, maka dia akan membentuk suatu emulsi yang stabil. Kemudian yang buatan yang populer, yang sering dijual bebas, itu adalah twin dan span. Twin dan span. Nah, twin itu biasanya untuk yang lebih hidrofilik, span biasanya untuk yang lebih hidrofobik. Biasanya seperti itu, meskipun tidak selalu ya. Karena twin dan span nanti ada twin 20, ada twin 80. Ada span 20, ada span 80. Yang 80 biasanya itu lebih hidrofilik, sedangkan yang 20 lebih hidrofobik. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kadang ada yang berpikir bahwa kalau sintetik, wah itu berarti nggak bagus untuk kesehatan, Pak, gitu. Memiliki efek samping gitu. Belum tentu. Belum tentu. Beberapa emulsifier sintetik atau buatan itu juga memiliki efek kesehatan yang bagus. Contohnya apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Emulsifier buatan, sintetik. Ya, sintetik kan berarti buatan ya. Kalau alami kan itu tinggal mengekstrak, atau tinggal mengisolasi, atau tinggal menyaring, atau tinggal ngambil lah begitu. Atau mungkin bahkan langsung diaplikasikan. Tapi kalau buatan, ini melalui suatu proses reaksi, sintesis,
atau sebutannya sintetik. Apa kira-kira? Yaitu adalah yang sudah saya sebutkan tadi, apa? Monoasil gliserol dan diasil gliserol, atau monogliserida dan digliserida. Monogliserida dan digliserida itu sintetik, karena secara alami jumlahnya kecil sekali. Minyak itu kan kandungannya trigliserida atau triasil gliserol. Mono dan diasil gliserol sangat kecil, bahkan suka dihilangkan gitu ya. Nah, kalau mau membuat monoasil gliserol atau diasil gliserol, maka minyak tadi yang berupa triasil gliserol bisa kita hidrolisis parsial. Triasil gliserol kan asal lemaknya 3. Kalau kita hilangkan 1, atau kita hidrolisis kita hilangkan 1, jadilah diasil gliserol. Kita hilangkan 2, jadilah monoasil gliserol. Nah, mono dan diasil gliserol itu adalah salah satu emulsifier sintetik yang bagus untuk kesehatan. Nanti akan kita bahas. Sebelum ke sana, tadi kita bahas lagi, yaitu adalah lecitin tadi, atau sering disebut sebagai fosfatidilkolin. Sebenarnya ada beberapa ya, bukan hanya fosfatidilkolin. Ini yang paling populer saja yang kolin ini. Ada nanti yang inositol, gitu, dan lain-lain, nanti banyak. Lecitin ini nama besar, gitu ya. Di antaranya adalah fosfatidilkolin, yaitu fosfolipid yang menjadi komponen utama fraksi fosfatida pada ekstrak kuning telur atau kedelai, yang diisolasi secara mekanik ataupun kimiawi menggunakan heksan. Lecitin paling banyak diperoleh dari kedelai, karena memang paling bagus ya. Penggunaan lecitin sudah sangat lama, bisa juga dari kuning telur tadi ya. Oke, ini saya kira sudah banyak dibahas tadi lecitin. Lecitin merupakan bagian integral membran sel dan bisa sepenuhnya dicerna sehingga dapat dipastikan aman bagi manusia, bahkan memberikan efek kesehatan yang bagus. Dosen saya dulu waktu masih hidup ya, sekarang udah almarhum, punya penyakit jantung. Terapinya, artinya untuk menjaga kesehatannya, beliau mengkonsumsi lecitin. Jadi mungkin bagi adik-adik semua yang punya saudara punya penyakit jantung, atau orang tua mungkin punya penyakit jantung, salah satu untuk memperbaiki kesehatannya, selain mengkonsumsi minyak ikan, juga bisa mengkonsumsi lecitin. Jadi lecitin itu karakteristiknya mirip dengan kolesterol, tapi dia aman, sehingga dia bisa memflushing, bisa melarutkan kolesterol itu, gitu. Dan juga terbukti dosen saya waktu itu, beliau meskipun sudah punya riwayat penyakit jantung sudah lama, tapi penampilannya segar bugar sekali gitu ya, segar bugar. Kalau ke kampus itu penampilannya masih apa ya, ngenomi gitu ya, pakai sepatu cat gitu ya. Padahal udah tua, udah botak, tapi tiap ke kampus pakai sepatu cat. Jalan itu nggak bisa pelan gitu. Kalau jalan kencang. Saya aja kalah istilahnya itu. Luar biasa. Yaitu insya Allah bagus. Artinya secara teori memang betul dan beliau mempraktekkan juga bagus. Selain minyak ikan ya, minyak ikan juga bagus. Tapi lecitin juga bagus. Kalau minyak ikan bagus dalam peranannya adalah melarutkan melalui titik lelehnya yang sangat rendah pada EPA dan DHA dari minyak ikan itu. Nah, tentu kalau minyak ikan harus yang kayak EPA DHA ya. Lecitin digunakan secara komersil untuk keperluan pengemulsi dan atau pelumas dari farmasi hingga bahan pengemas. Contoh, lecitin merupakan pengemulsi yang menjaga coklat dan margarin pada permen tetap menyatu. Produk coklat dan confectionery product, nah itu sering sekali menggunakan lecitin supaya ya produknya bagus dan tadi teksturnya juga bagus. Plus ya punya manfaat kesehatan. Nah, itu yang alami tadi lecitin, ya yang buatan atau yang sintetik. Ini kita bahas yaitu mono dan diasil gliserol yang kebetulan juga
menjadi objek penelitian saya beberapa tahun terakhir, begitu ya. Jadi kebetulan saya disertasinya waktu S3 mengambil tema mono dan diasilgliserol, sehingga ya saya teruskan masih sampai sekarang. Mono dan diasilgliserol ini selain juga bagus kemampuannya dalam sebagai emulsifier, juga memiliki efek kesehatan yang baik. Bahkan monoasilgliserol tertentu, yaitu yang kita sebut monolaurin, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah gliserol monolaurat. Jadi gliserol mengikat satu asam lemak, yaitu asam laurat. Asam laurat itu adalah asam lemak rantai medium dengan 12 atom karbon. Jadi asam lemaknya tidak terlalu panjang. Hanya 12 atom karbon. Beda kan dengan oleat. Kalau oleat itu kan sampai 18 ya. Kalau laurat ini hanya 12. Rantai medium. Dan ketika dia berada dalam bentuk gliserol monolaurat atau dalam bentuk monolaurin, itu memiliki efek kesehatan yang bagus. Bahkan di luar negeri sana ya, di luar negeri, kalau di Indonesia saya kira belum banyak atau mungkin belum ada gitu. Dijual suplemen dalam bentuk monolaurin. Mungkin kalian bisa searching di Google monolaurin gitu. Wah, itu banyak sekali. Dalam bentuk suplemen yang berfungsi untuk apa? Sebagai imun sistem support atau imun modulator. Monolaurin. Nah, inilah kelebihan monoasilgliserol. Kemudian diasilgliserol juga bagus untuk kesehatan karena bisa mencegah obesitas. Bahkan kalau di Jepang itu sudah mulai dikembangkan minyak diasilgliserol. Minyak kan biasanya triasilgliserol ya. Nah, kalau di Jepang dikembangkan minyak yang komposisinya 80% itu diasilgliserol. Gitu. Terkait dengan manfaat lebih jauh monoasilgliserol nanti akan kita bahas sekilas. Kalau kurang puas juga nanti ambil lemak minyak, teknologi lemak minyak akan juga dibahas biasanya. Nah, mono dan diasilgliserol secara umum, ini kalau mono dan diasilgliserol berarti secara umum artinya asam lemaknya bebas. Ya bisa oleat, bisa palmitat, bisa laurat gitu ya. Itu banyak digunakan. Penggunaannya ini hampir sekitar berapa ya kemarin kalau saya sekitar 60%. Sekitar 60% emulsifier di dunia ini itu adalah dalam bentuk monoasilgliserol ini. Artinya dia menjadi emulsifier yang jumlahnya di peredaran pasar itu paling besar. Termasuk kalau kalian jumpai berbagai minuman kekinian gitu ya. Termasuk mungkin kopi-kopi instan, kopi creamy latte, cappuccino, luwak white coffee dan sebagainya. Itu emulsifiernya juga sebagian besar menggunakan monoasilgliserol. Sifatnya highly lipophilic with HLP value range to 1 to 10. Nah, jadi ini HLB-nya nanti bervariasi. Kalau monoasilgliserol itu lebih cenderung agak hidrofilik, lebih hidrofilik. HLB-nya sekitar 10. Tapi kalau diasilgliserol, karena asam lemaknya ada 2, maka cenderung nonpolar, sehingga HLB-nya rendah, sekitar 5, sekitar 3-5. Bisa diproduksi melalui transestrifikasi antara gliserol dan trigliserida, yang nanti kita sebut sebagai reaksi gliserolisis. Kalau tadi saya sebutkan di awal, cara mudahnya adalah dengan hidrolisis parsial. 3 asam lemak dipotong 2, tinggal 1. Jadilah monoasilgliserol. Kan begitu. Itu cara mudah. Tapi kalau hidrolisis, betul menghasilkan monoasilgliserol, tapi 2 asam lemak bebas ini sayang kalau hanya dibuang. Oleh sebab itu, asam lemak bebas ini jangan dibuang, tapi ditangkap oleh gliserol.
Sehingga reaksinya nanti di sana ditambahkan gliserol, sehingga asam lemak yang terlepas itu langsung ditangkap oleh gliserol. Kalau satu gliserol itu menangkap satu asam lemak, jadilah monoasil gliserol, kan begitu. Jadi zero waste, tidak ada asam lemak bebas yang terbuang, tapi akan ditangkap langsung oleh gliserol. Nah, nama reaksinya adalah gliserolisis. Artinya pecahnya asam lemak pada trigliserida oleh adanya gliserol. Banyak digunakan untuk bakery product, frozen dessert, icing, topping, peanut butter, dan lain-lainnya. Sangat banyak. Penggunaannya sangat luas. Dan kelebihan dari monoasil gliserol, itu dia sifatnya non-ionik, sehingga stabil, tidak mudah berubah. Bisa diaplikasikan untuk semua bahan. Gitu. Beda dengan lecitin tadi ya. Lecitin kan punya gugus ionik. Sehingga kalau nanti produknya itu mengandung gugus ionik, ya dia bisa kurang matching. Nah, terkait dengan aplikasi ataupun sifat-sifat dari mono dan diasil gliserol, ini kebetulan saya juga menulis jurnal di Food Research, jurnal internasional Food Research, dengan judul Monoasil Gliserol and Diasil Gliserol for Fat-Based Food Product Review. Jadi kumpulan dari berbagai macam penelitian-penelitian terkait dengan monoasil gliserol dan diasil gliserol. Di sini bisa dipelajari lebih lanjut, mulai dari bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana mensintesisnya atau memproduksinya, dan bagaimana aplikasi serta karakteristik yang dihasilkan. Ada semua di sana, bisa dibaca lebih lanjut nanti. MAG dan DAG ini merupakan non-ionik molekul dengan gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Oke ya. MAG memiliki excellent emulsifying properties. Excellent ya. Kemampuannya sebagai emulsifier sangat tinggi sekali. Saya memperoleh atau mencoba melihat kapasitas emulsinya itu selalu di atas 90%, gitu ya. DAG sangat efektif untuk mencegah akumulasi body fat and obesity. Nah ini, kalau DAG punya kelebihan sebagai mencegah akumulasi lemak dalam darah, serta mencegah obesitas. Makanya tadi di Jepang itu sedang dikembangkan minyak DAG. Yang harapannya adalah ya minyaknya itu nanti tidak menyebabkan gemuk. Gitu. DAG-nya nanti dalam bentuk 1,3-DAG. Kenapa kok bisa tidak menyebabkan gemuk? Karena ketika hanya 1,3-DAG, nanti akan dihidrolisis, kemudian hanya akan menjadi energi. Tidak ada yang digunakan lagi untuk resintesis lemak yang baru. Kita kalau makan minyak atau lemak, itu yang digunakan untuk resintesis lemak lagi di dalam badan, itu kan hanya yang ada di tengah. Asam lemak yang ada di tengah, di nomor 2. Kalau di nomor 2-nya itu dilepas, jadilah DAG, nah itu maka dia tidak akan menyebabkan akumulasi lemak atau tidak ada resintesis lemak yang baru. Seperti itu. Sehingga ini direkomendasikan dalam bentuk DAG oil untuk ini menurunkan berat badan ataupun fat control. Nah, kemudian keuntungan lain dari tadi monoasil gliserol. Nah, ini lebih spesifik. Monoasil gliserol yang tadi sudah saya sebutkan adalah dalam bentuk monolaurin. Kebetulan saya bekerja banyak dengan monolaurin ini, jadi monoasil gliserol yang sedang saya kembangkan adalah monoasil gliserol dalam bentuk monolaurin atau gliserol monolaurat. Termasuk adik-adik nanti kalau ada yang tertarik penelitian terkait dengan monolaurin atau monoasil gliserol, nah nanti bisa bergabung dengan saya. Untuk pendanaan, insya Allah tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa selalu kami cover, gitu ya. Nah, beneficial dari monolaurin ini adalah pertama punya sifat emulsifier. Yang kedua adalah bisa mencegah obesitas dan aterosklerosis. Karena ketika dalam bentuk monolaurinnya itu hanya di nomor 1 atau nomor 3, maka tidak akan menyebabkan akumulasi resintesis lemak yang baru.
Dan kemudian monolaurin ini juga punya kelebihan laurat karena dia berupa asam lemak rantai medium. Itu metabolismenya melalui jalur pintas. Melalui jalur keton bodies, namanya keton bodies. Nah, di sana itu jalurnya khusus. Sehingga akan sangat cepat menjadi energi. Gitu. Tidak disimpan terlalu lama. Kalau lemak biasa, misalnya oleat, palmitat gitu, itu memang jadi energi tapi prosesnya lama. Nah, menunggu proses lama tadi bisa jadi menumpuk dulu di pembuluh darah dan sebagainya, mungkin bisa mempengaruhi fisiologis tubuh. Tapi kalau laurat, ini langsung, jalurnya langsung, sangat cepat. Kemudian mengimprove physicochemical properties. Physicochemical properties ini terkaitannya dengan sifat fisik dan kimia dari produk, terutama yang mengandung lemak. Bisa memperbaiki kristal lemak tadi. Kristal lemaknya menjadi lembut. Jadi lembut. Kecil-kecil, tapi banyak. Gitu ya. Kemampuan mengkristalnya cepat, tapi kristalnya kecil-kecil, sehingga bagus. Kemudian punya aktivitas antimikroba. Nah, kalau dia punya aktivitas antimikroba, ya maka dia bersifat sebagai pengawet. Otomatis sebagai pengawet. Dan kemampuan antimikrobanya ini unik. Berbeda dengan antimikroba yang lain. Berbagai penelitian membuktikan bahwa monolaurin ini bisa membunuh bakteri patogen, tetapi tanpa membunuh mikroflora alami, terutama bakteri asam laktat. Nah itu ya. Jadi kan kalau bakteri asam laktat itu kan bakteri yang bagus ya untuk tubuh. Ada di mana-mana. Ada di puting susu, ada di usus, ada di usus besar, ada di daerah kewanitaan dan sebagainya. Berfungsi untuk menjaga pH supaya ideal ya, pH idealnya masing-masing berbeda-beda. Nah, ini uniknya seperti itu. Kalau antimikroba yang lain biasanya kan babat habis, semua bakteri mati gitu ya. Tapi kalau monolaurin ini ternyata pernah dibuktikan, ya bukan pernah lagi ya, berkali-kali dibuktikan itu bisa mempertahankan mikroflora alami yang ada di dalam tubuh. Sehingga selektif gitu. Kemudian sebagai imun modulator, meningkatkan sistem imun. Makanya tadi ada suplemen monolaurin dijual dalam bentuk kapsul. Karena memang dia kemampuannya membentuk imun bagus. Jadi kalau selama pandemik ini, misalnya mengkonsumsi produk yang kayak monolaurin, ya tentu akan bisa meningkatkan imunitas. Dan bersifat sebagai antiviral. Nah ini yang akhirnya juga saya tulis dalam review Jurnal International Food Research dengan judul Bioactive Monolaurin as an Antimicrobial and its Potential to Improve the Immune System and Against COVID-19. Review. Dari penelitian-penelitian terdahulu, ini membuktikan bahwa monolaurin ini bertindak sebagai antivirus. Bisa membunuh berbagai jenis virus terkait dengan influenza, termasuk virus corona, tapi corona yang versi lama, gitu ya. Virus corona itu kan sebenarnya udah lama ya, udah ada sejak lama. Hanya kalau yang menyebabkan COVID-19 kemarin kan itu varian barunya, tapi corona varian barunya, gitu ya. Nah, versi lamanya itu bisa dibunuh secara efektif oleh monolaurin. Nah, disinilah akhirnya saya tulis potensinya untuk bisa sebagai menangkal COVID-19 atau menangkal SARS-CoV-2 itu. Gitu. Tapi penelitiannya belum ada. Saya hanya menulis untuk potensinya. Artinya kalau corona yang lama, kemudian virus-virus influenza yang sejenisnya, itu aja bisa dimatikan, termasuk HIV. HIV juga bisa dimatikan. Ya, maka besar potensi SARS-CoV-2 yang sekarang lagi masih menjadi pandemik juga bisa dibunuh. Hanya butuh penelitian lebih lanjut. Seperti itu. Nah, ini untuk memproduksinya
Tadi melalui proses gliserolisis, meskipun ada metode-metode yang lain, tapi yang paling efektif adalah gliserolisis tadi. Yield-nya tinggi, tidak dihasilkan asam lemak bebas, murah, dapat memanfaatkan gliserin. Gliserin itu kan limbah pada pembuatan biodiesel ya. Selama ini minyak sawit itu kan diolah menjadi biodiesel, itu menghasilkan limbah yang namanya gliserin. Gliserin itu adalah gliserol konsentrat, tapi kandungan airnya masih tinggi. Begitu. Nah, itu airnya dihilangkan, chemical pengotornya juga dihilangkan, maka kita bisa peroleh gliserol. Kita bisa manfaatkan untuk produksi mono dan diasil gliserol ini. Ya, triasil gliserol dihasilkan dengan gliserol akan menghasilkan monoasil gliserol dan diasil gliserol. Dan nanti bisa diarahkan mau monogliserolnya yang banyak atau diasil gliserol yang banyak, tergantung dari jumlah gliserol yang ditambahkan. Kalau gliserol yang ditambahkan banyak, maka setiap gliserol nanti akan kebagian satu asam lemak, sehingga banyak dihasilkan monoasil gliserol. Tapi kalau gliserolnya dibuat sedikit, maka satu gliserol akan menangkap dua istri, dua istri, maksudnya dua asam lemak. Jadilah diasil gliserol. Gitu. Jadi bisa dikendalikan mau produksi banyak mananya. Nah, ini beberapa manfaat pada bidang pangan yang saya rangkum dari jurnal yang saya tulis tadi, kaitan dengan kristalisasi, melting, solid fat content, polymorphism, kristalisasi, kemudian microstructure, rheology, tekstur. Nah, ini semuanya bisa diubah dengan adanya penambahan MAG DAG ini. Bisa bisa mengubah atau mungkin memperbaiki. Gitu. Nah, ini MAG DAG ini menyuplai 75% ya, bukan 60%. 75% of the world emulsifier production for food. Sangat besar sekali ya, gitu. MAG DAG ini bisa dimanfaatkan untuk adonan, untuk meningkatkan volume, untuk membentuk struktur yang kram itu ini ya, berongga gitu ya, berongga sehingga nanti teksturnya itu menjadi empuk gitu. Kemudian bisa mengimprove hardness, compactness, suppleness, styling in cake juga bisa dicegah, bisa dikendalikan. Kemudian bisa juga dibuat menjadi deterjen ya, bisa, apalagi itu untuk emulsifier gitu ya. Kemudian wetting agent, artinya di bidang non food pun juga banyak aplikasinya dari mono dan diasil gliserol ini. Jadi sangat fleksibel sekali. Nah, emulsifier yang lain ini ada banyak ya, nanti bisa dilihat di kodeks atau di daftar bahan tambahan pangan emulsifier itu sangat banyak. Yang cukup populer selain mono dan diasil gliserol ada lecithin, kemudian ada ini datem. Datem ini juga cukup populer. Diacetyl tartrate ester of monoglycerida. Jadi monoasil gliserol tapi ada tambahan gugus diacetyl tartrat. Dimodifikasi lebih lanjut, kurang lebih begitu. Nah, ini kemampuan emulsifikasinya juga sangat bagus. Ini Pak Bambang dan anak-anak bimbingnya banyak memakai datem ini untuk membuat oleoresin yang larut air gitu ya, aquaresin, nah seperti itu. Atau oleoresin itu kan sifatnya dia banyak non polarnya ya. Nah, itu supaya mudah larut air, ya tambahkan datem ini, karena dia akan bersifat sebagai emulsifier sehingga nanti akan bisa bersatu bersama air gitu. Nah, yang lain juga yang sintetik yang cukup populer juga adalah tadi twin dan span. Twin dan span. Ester dari polyeksitilen sorbitan dengan asam lemak yang dikenal sebagai twin. Kemudian ester dari asam lemak sorbitan yang dikenal sebagai span. Nah, ini ya. Ini twin 80 atau juga sering disebut sebagai polisorbat 80. Dan juga span, sorbitan oleat nih. Span 80 atau sorbitan oleat. Pada kue-kue penggunaan span ini bisa membentuk atau memperbaiki tekstur, kemudian volume. Sedangkan twin ini lebih berperan pada mencegah keringnya kue-kue tersebut supaya tetap
terkesan basah. Sehingga kuenya tetap lunak, tetap empuk gitu ya. Kebayang kalau pastry itu terlalu kering gitu ya, pasti nggak enak. Tapi kalau ada basah-basahnya sedikit, itu glossy basah itu, nah itu tentu bagus. Nah ini terutama peranan dari twin, karena twin ini lebih bersifat hidrofilik, mudah mengikat air, gitu. Atau selain mudah mengikat, atau kebalikannya, mempertahankan air supaya tidak lepas, begitu ya. Mempertahankan air yang ada di dalam sistem kue tadi itu supaya tidak keluar. Kan kalian mungkin pernah membuktikan roti tawar gitu, kalian keluarkan, pas baru keluar empuk lembut gitu ya. Kemudian karena ada tamu, kalian nemui tamu barang 30 menit atau sejam, kembali lagi ngambil air roti tawarnya, pasti roti tawarnya udah kering permukaannya, menjadi apa? Bikin seret. Kalau dimakan tuh bikin seret gitu ya, nggak enak gitu. Nah dengan adanya twin ini akan membantu ke sana. Ini emulsifier lain, ada gliseril laktopamitat, emulsifier yang bandingkan pembuatan cakes. Dan masih banyak lagi, termasuk yang sering dibuat menjadi sabun. Sabun itu juga sebenarnya emulsifier, tetapi tidak edible, begitu ya. Sehingga aplikasinya ya apa? Ya untuk membersihkan kotoran, untuk nyuci baju, nyuci piring, nyuci wajan, dan sebagainya, nyuci lah, nyuci mobil, gitu, nyuci motor, cuci mata. Nah, nggak bisa ya kalau cuci mata ya. Nah, ini penggolongan emulsifier tadi ada ionik dan non-ionik. Ini saya juga sudah dibahas beberapa. Yang anionik itu contohnya adalah garam empedu, sedangkan yang kationik ini adalah fosfolipid tadi. Non-ionik ya tadi adalah monoasil gliserol. Ada yang ampoter. Ampoter punya ion positif dan negatif. Ada yang zwitter ion. Nanti punya dua muatan positif dan negatif dan nanti bisa berubah-ubah tergantung dari sistem pangan yang diaplikasikan. Nah, kemudian penggolongan yang cukup populer itu adalah justru ini, berdasarkan hidrofilik lipofilik balance. Ini yang banyak diaplikasikan dalam pemilihan emulsifier untuk industri. Selain juga ada dari kelarutan, gugus fungsional, dan sebagainya. Tapi yang populer ini justru yang HLB ini. Karena ini pemilihan awal. Misalnya kalau kita punya produk susu, gitu ya, susu UHT. Maka kalau mau pakai emulsifier, ya cari emulsifier yang HLB-nya tinggi. Nah, kemudian yang HLB-nya tinggi ada banyak ini. Nah, barulah banyak tersebut di screening lebih lanjut berdasarkan kelarutan, berdasarkan kaitannya dengan ionik kationik, kemudian dari sisi nutrisional dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini HLB ini adalah dasar pemilihan awal, gitu. Nah ini konsep hidrofilik lipofilik balance, yaitu nilainya 0 sampai 20. 20 berarti sangat tinggi, ya bukan 0 ya, 0 nggak ada ya, 1 sampai 20. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah yang 10 di tengah-tengahnya. Paling banyak dipakai. Karena apa? Ya dia general. Bisa untuk mengikat hidrofilik maupun hidrofobik dengan balancing yang sama. Tapi akan lebih bijak disesuaikan lagi. Kalau dia produknya banyak airnya, lebih baik pilih di atas 10. Kalau banyak lemaknya, pilih di bawah 10. Nah, kurang lebih begitu. Low HLB emulsifier merupakan soluble in oil. Jadi dia larut minyak. Jadi kalau banyak minyaknya, maka dia sweetable. Kalau yang high HLB, ini soluble in water. Balikannya ya. Nah, bahan-bahan tersebut apa? Nah, ini diantaranya dari tabel di sini mungkin bisa menjadi salah satu acuan ya. Sebenarnya masih banyak, ini hanya beberapa emulsifier saja. Mulai dari asam oleat. Asam oleat pun juga bisa menjadi emulsifier, tapi HLB-nya sangat-sangat rendah. Asam oleat ya, sangat rendah. Kemudian tadi gliserol dioleat atau ini DAG. DAG tadi, gliserol dioleat, DAG tapi asam lemaknya oleat.
Nah, ini HLB-nya juga rendah. Makanya kalau untuk DAG itu cocoknya adalah untuk emulsi water in oil. Misalnya adalah margarin, mentega, gitu ya. Oh. Kemudian ada yang lain di sini mulai dari lecitin. Nah, lecitin ini sekitar 8. Kemudian tadi rombongannya twin dan spans, nah itu terutama yang twin 80 itu lebih hidrofilik. Twin 80 itu yang mana ya? Di sini oh enggak disebutkan. Nah, itu bisa digunakan kalau HLB-nya tinggi. Nah, selain HLB tadi, setelah diperoleh HLB, mana yang cocok, di screening, baru screening berikutnya adalah, ya ini, kaitannya dengan teknis dan ekonomis. Harganya, apakah murah, bagus, tapi kalau sangat mahal, ya tentu ya nanti tidak visible secara ekonomi. Kemudian berdasarkan penemuan empiris, ini pemilihan dengan sistem HLB ini memang paling cocok tadi ya. Kemudian juga nanti kalau pemilihan lain nanti bisa dikaitkan dengan kaitannya stabilitas, kemudian kapasitas emulsi dan stabilitas emulsi tadi. Murah, tapi kalau tidak stabil emulsinya, ya percuma juga. Nanti jangan-jangan didistribusikan ke konsumen, belum laku 2 bulan sudah terjadi separasi minyak dan lemak, minyak dan airnya. Ya nanti produknya nggak laku dijual. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada? Pada terkesima semua ya? Terkesima pengantuk karena puasa. Yuk. Siapa mau bertanya? Belum. Kalau belum ya kita tuntaskan dulu aja lah ya. Ada pertanyaan boleh disusulkan. Ya, untuk pertanyaan dengan saya boleh kapan aja ya. Saya lagi menjelaskan langsung dipotong instruksi Pak atau Pak Punten mau bertanya. Boleh. Nah, berikutnya ini ada sedikit studi kasus. Mungkin pernah mendengar dulu ada isu ya, saya sebut isu karena ya beritanya akhirnya bisa terklarifikasi. Bahwa luwak white coffee itu dulu sempat dicurigai dia tidak halal gitu. Padahal sudah ada label halal gitu oleh MUI, LPPOM MUI. Karena apa? Karena dia menggunakan emulsifier yang kodenya E471. Dan setelah ditelusur, E471 itu ternyata memang ada 2 jenis. Ada yang berasal dari nabati, ada yang berasal dari hewani. Kalau dari nabati, insya Allah aman, tidak ada masalah. Ketika dari hewani, dan karena kebetulan emulsifier yang beredar di Indonesia ini rata-rata impor, ketika impor maka ada kecurigaan jangan-jangan hewaninya itu dari B2 gitu ya. Dari B2 atau dari babi. Tapi setelah diklarifikasi ternyata tidak benar kalau E471 ini yang dipakai white coffee ini dari babi, tidak benar. Tapi E471 yang dipakai oleh luwak white coffee ini adalah yang dari nabati, sehingga aman. Begitu. Cuma masalahnya adalah kadang masyarakat masih terlalu awam dengan kode-kode seperti ini. Ini adalah kode dari Codex untuk bahan tambahan pangan. Untuk kelompok emulsifier seri E ini sangat banyak. Dan kode-kode ini masyarakat masih terlalu awam. Nah, maka tugas kita ya sebagai akademisi, sebagai mahasiswa yang terdidik bisa lebih care terhadap kode-kode seperti ini.
Karena memang dibolehkan dalam penggunaan ingredient, menuliskan ingredient di dalam komposisi bahan pangan pada produk, itu boleh menggunakan kodeks itu. Karena memang itu ya produk spesifik yang sudah diatur oleh kodeks tadi. Nah, sehingga kalau memang ada kecurigaan mungkin bisa diklarifikasi dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Kalau tadi emulsifier, nah berikutnya yang belum selesai nih satu lagi adalah stabilizer. Sedikit lagi ya. Stabilizer ini adalah mencegah supaya emulsi yang terbentuk tadi tidak pecah atau tidak mengalami separasi kembali antara minyak dan air. Stabilizer bentuknya bisa berupa gelling agent ataupun thickener. Hanya tinggal penggunaannya nanti seperti apa, pada konsentrasi berapa, dan pada produk apa. Gitu. Stabilizer tentunya banyak dipakai untuk produk yang cair, minuman misalnya, susu. Stabilizer mencegah agensi dari emulsi tadi yang sudah terbentuk supaya tidak kembali ke semula. Nah, stabilizer atau kita sebut ini adalah pengental atau thickener. Fungsi utamanya adalah tadi pengental. Dengan meningkatnya viskositas suatu cairan, maka akan membatasi gerak globula emulsi satu dengan emulsi yang lain. Maksudnya bukan membatasi gerak ya, tapi ya membatasi juga, karena gini, kan ini globula emulsi itu kan berdekatan ya. Itu kan kalau ketemu bisa terjadi koalesen atau aglomerasi atau sejenis ya penggabungan globula. Nah, kalau ini jaraknya ini ditahan oleh suatu larutan yang viskus, ini tidak mudah bertemu. Sehingga globula ini tetap akan berada dalam bentuk globula-globula emulsi. Gitu. Kemudian bisa juga menjadi pembentukan gel. Bisa jadi gel kalau konsentrasinya dinaikkan. Ya, tadi. Kalau pengental ini hanya konsentrasinya kecil. Kalau dinaikkan jadilah gel. Seperti misalnya karagenan gitu ya. Dinaikkan ini jadilah ya seperti agar-agar. Kemudian juga bisa membentuk suatu film atau lapisan tipis. Karena gel ini ya bisa dibuat menjadi suatu lapisan tipis atau film. Dan penggunaan lain yang berhubungan dengan fungsi tersebut sebagai pada pembentukan suspensi, pengemulsi, dan pemantap emulsi, gitu ya. Nah, penggolongannya ini yang paling populer, pengental ini disebut sebagai GOM. GOM yaitu bahan polimer rantai panjang yang berat molekulnya besar yang dapat larut untuk membentuk dispersi dalam air mengakibatkan pengentalan dan pembentukan gel. Di antaranya ada polisakarida atau pati. Pati. Selain pati, juga masih banyak yang lain. Kalau pati itu kan polisakarida dengan monomer glukosa. Nah, monomernya ternyata macam-macam. Ada dari getah, ini apa yang ada berupa dalam bentuk getah, kemudian rumput lautnya ini berupa agarosa atau karagenan. Dan pektin, kalau pektin kan ininya monomernya asam galakturonat. Ada alginat, nah, dan ada pati tadi. Semua ini polisakarida ini bisa membentuk gel. Selulosa dimodifikasi jadi karboksi metil selulosa. Juga nanti bisa membentuk gel. CMC atau dalam produk komersil juga ada yang namanya Avicel dan sebagainya ya. Kemudian yang bisa membentuk gel lagi adalah protein. Terutama adalah gelatin. Nah, ini gelatin ini yang juga sering jadi kontroversi. Karena gelatin yang beredar dan karakteristiknya bagus itu justru dari B2 tadi. Sehingga harus hati-hati ketika bahan tersebut mengandung gelatin. Termasuk juga mengandung emulsifier tadi, itu juga harus hati-hati untuk memastikan kehalalannya, terutama untuk yang muslim ya. Kemudian turunan polisakarida yang lain tadi seperti karboksil metil selulosa tadi ya. Kemudian hidroksipropil pati.
pati ini juga bisa menjadi emulsifier kalau dimodifikasi lebih lanjut menjadi hidroksipropil ini. Jadi dia sekaligus jadi emulsifier sekaligus sebagai pengental juga. Gum sintetis ada polivinil pirolidol juga bisa digunakan. Nah, kita masuk gelatin yang cukup populer atau sering mengundang kontroversi. Gelatin adalah suatu protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen. Jadi ada jaringan kolagen yang biasanya tersimpan pada tulang dan kulit atau persendian. Pada sendi-sendi itu ada jaringan kolagen. Di dalam kolagen itu ada gelatin, begitu. Sehingga tinggal diekstraksi gelatinnya dari kulit, tulang, ligamen dan sebagainya. Nilai gizinya tinggi karena dia protein. Sehingga kalau protein ya bagus untuk kesehatan, untuk zat pembangun ataupun regulator dan lain-lain ya. Dan asam lemaknya juga, asam aminonya juga beragam, jadi juga bagus untuk kesehatan. Jadi gelatin itu secara umum ya dia protein, bagus untuk kesehatan. Gelatin kering mengandung kira-kira 84-86% protein, cukup tinggi ya. 8-12% air dan mineral 2-4% sebagai ya pengotor lah gitu. Dari 10 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 diantaranya. Nah, jadi asam aminonya esensial banyak karena dari hewani. Kelebihan protein dari hewani itu memang sebagian besar banyak mengandung asam amino esensial. Termasuk gelatin ini ya. Penggunaan gelatin sangat luas karena gelatin bersifat serba bisa. Waduh, serba bisa ya. Bisa berfungsi sebagai pengisi, pengemulsi, pengikat, pengendap, pemerkaya gizi. Nah, dapat semua. Sebagai filler, sebagai emulsifier, karena protein itu biasanya mengandung gugus polar dan non polar. Ada asam aminonya yang polar, ada asam aminonya yang non polar, sehingga bisa bersifat emulsifier. Bersifat pengikat, pengendap, dan ini menambah nilai gizi karena protein yang kaya asam amino esensial. Sifatnya juga luas, dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, lentur, sangat elastis ya, membentuk film yang lembut, tipis, elastis tapi kuat. Daya regangnya itu sangat panjang. Oke, ini sangat luasnya gelatin sehingga aplikasinya ya memang sangat fleksibel sekali. Nah, tinggal ini jenisnya. Tadi yang sering mengundang kontroversi. Ada gelatin A dan ada gelatin B. Gelatin A maksudnya adalah gelatin yang proses ekstraksinya menggunakan asam. Asam gitu ya. Gelatin B proses ekstraksinya menggunakan basa. Gelatin A menggunakan asam karena apa? Karena pH isoelektriknya cenderung netral sampai basa. Sehingga kalau mau mengekstrak ya harus dibuat menjadi larut, kan begitu. Sehingga nanti bisa dikeluarkan. Gelatin A. Jadi dibuat asam, kemudian diekstraksi. Nah, itulah yang terdapat pada babi. Gelatin A itu terdapat pada babi. Sedangkan gelatin B ini diekstrak dengan basa karena titik isoelektriknya berada pada pH asam. Sehingga gelatinnya harus dibuat dalam bentuk pH basa supaya larut. Kan protein kalau berada pada titik isoelektrik jadi tidak larut atau mengalami denaturasi. Sehingga itu harus dihindari. Dipakailah kondisi basa. Nah, barulah larut kemudian diekstraksi. Dapatlah gelatin B yang itu banyak diperoleh dan terdapat pada sapi. Gitu, pada sapi. Nah, kalau di spektra dengan FTIR seperti ini kurang lebih perbedaannya. Gelatin A itu tidak ada spektra pada bilangan gelombang sekitar 2900 ya, sekitar 2900 ini tidak ada
spektra puncak pada wave number 2900-an itu. Tidak ada. Tapi kalau dari sapi ini ada. Nah, ini cara membedakan kalau pengen mau mengidentifikasi ini gelatinnya babi atau bukan ya. Salah satu caranya adalah dengan FTIR. Masih banyak cara lain. Misalnya dengan PCR bisa, yang agak mahal gitu ya. Sangat akurat. Ini pun juga akurat ya FTIR, tapi lebih murah. Kalau pakai PCR itu dari sequencing DNA, nah itu tentu lebih dahsyat lagi, tapi ya harganya lebih mahal. Nih. Nah, kemudian mengapa yang gelatin babi ini kok bisa lebih populer daripada sapi? Gelatin A lebih populer daripada gelatin B. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu atau mencoba menjawab? Salah tidak masalah. Namanya juga belajar, gitu ya. Kira-kira kenapa gelatin A atau gelatin dari babi ini lebih disukai secara ya fungsional dan kualitas tadi? Kira-kira kenapa? Ayo. Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Nggak apa-apa. Siapa? Saya tunjuk Dlia Salsabila. Dlia Salsabila. Ada? Pak. Ya. Ada, Pak. Silakan coba. Mungkin kalau misalnya ini mungkin kalau misalnya direndam membutuhkan waktu yang singkat gitu Pak, atau lebih murah gitu. Ya, oke. Kalau dari proses produksinya, betul. Oke, terima kasih ya, Sadlia Salsabila. Wajahnya mana? Nggak kelihatan. Oke. Ya, terima kasih. Salah satunya adalah proses produksinya itu jauh lebih singkat dengan ekstraksi menggunakan asam ini. Jauh lebih singkat. Sehingga biaya produksinya murah. Harganya pun juga murah. Itu dari harga dan biaya produksi. Tapi dari kualitas juga lebih bagus. Nah, bagusnya di mana kira-kira? Ada yang mau menyempurnakan? Kalau tidak ada, saya tunjuk Raihan Andrianta ada. Raihan. Ya, oke. Raihan. Yang dengan khusuk tadi ya. Silakan. Kira-kira apa? Dari quality kira lebih apa kok bisa lebih disukai? Kenapa kok orang pada pakai gelatin babi sih gitu? Padahal kan ada gelatin sapi gitu. Mungkin dari kalau dilihat grafik panjang gelombangnya Pak ya, di panjang gelombang puncaknya Pak. Oke, kalau panjang gelombang puncak ini hanya untuk identifikasi saja. Dia tidak menentukan quality, hanya untuk identifikasi bahwa oh kalau babi ini seperti ini spektranya, kalau sapi seperti ini. Kalau viskositasnya Pak? Ya, viskositas kira-kira gimana? Produk yang dihasilkan bisa lebih kental gitu Pak. Kalau Bisa pakai lebih gelatin kental. yang babi. Ya, sebaliknya ya, sebenarnya sebaliknya. Oke, kaitannya dengan viskositas ya. Jeli ya melihat tabel ya. Yang membedakan salah satunya adalah viskositas. Selain kadar abu ya, berarti kan pengotornya sedikit. Viskositas, ini maksudnya adalah dia justru lebih lentur. Viskositasnya rendah. Lentur. Lebih lentur, lebih elastis, lebih lembut, nah, dan lebih segalanya itulah. Nah, itulah akhirnya kalau ibaratnya dibuat marshmallow itu, wah itu bisa lembutnya itu bisa dapat gitu ya. Gitu, tidak kaku gitu. Ya, itulah kenapa akhirnya disukai gelatin A.
Nah, sekarang sedang dikembangkan terus alternatif pengganti gelatin A dari ikan dan sebagainya. Nah, ini beberapa komponen yang lain, BTP aturan penggunaannya dan sebagainya. Ya, baik, secara materi saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan? Bentar, Pak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Dari siapa namanya? Putri Almamira, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, terkait penggunaan emulsifier dan stabilizer ini, apakah keduanya harus digunakan bersamaan? Karena tadi berdasarkan penjelasannya kan sifatnya saling melengkapi gitu ya, Pak, antara keduanya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Maaf, yang diulang antara apa dan apa tadi? Emulsifier dan stabilizernya apakah digunakan Emulsifier secara dan bersamaan? stabilizer. Apa boleh salah satu aja, Pak? Ya, baik. Idealnya adalah bersamaan atau pakai dulu emulsifier untuk membentuk emulsinya, baru kemudian tambahkan stabilizer untuk mempertahankan stabilitas emulsinya. Begitu, idealnya begitu. Dan rata-rata industri melakukan seperti itu, rata-rata. Tapi ada juga yang tidak. Kalau dirasa ya emulsifiernya sudah sangat bagus, sudah nggak ada masalah, ya bisa saja menghemat biaya produksi. Gitu. Tapi yang utama adalah emulsifiernya dulu, baru stabilizernya. Begitu ya. Untuk Putri Almamira ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Anissa Rosa. Iya, Pak. Silakan. Kan saya tuh membaca website Pak ya, terkait lecithin. Yang tadi lecithin Pak ya? Ya. Ya kan kalau lecithin itu ada yang dari kedelai, ada yang dari telur merah. Nah, saya tuh baca di website tuh ada yang dari daging merah, Pak. Apakah ada jenis daging merah tertentu? Nah, terus saya juga penasaran nih dari jurnal yang saya baca tuh, ternyata lecithin itu selain buat meningkatkan rasa dan tekstur, ternyata bisa buat obat tetes mata, Pak. Apakah daging merah bisa buat obat tetes mata juga, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Anissa Rosa. Ya, lecithin. Lecithin tadi diambil dari jaringan atau membran sel ya. Membran sel yang paling banyak adalah dari kedelai dan kuning telur. Tuh, yang paling banyak. Kemudian ada lagi tadi misal ditemukan beberapa jurnal mengeksplorasi dari sumber-sumber lain, termasuk diantaranya tadi disebutkan adalah daging merah. Ada atau tidak? Tentu ada, yaitu ada. Tinggal jumlahnya banyak atau sedikit, tergantung dari jenis dagingnya. Tergantung dari jenis dagingnya. Daging merah banyak ya, bisa daging sapi, daging kambing, daging rusa, itu daging merah semua. Itu juga mengandung lecithin. Tetapi lecithinnya seperti apa? Apakah karakteristiknya lebih bagus dari kedelai atau tidak? Nah, itu tentu membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Seberapa bagusnya. Tetapi tentu kalau dari hewani ini ada sedikit mungkin ya persepsi ya. Ketika dari hewani ada kemungkinan ada campuran kolesterolnya. Seperti itu. Sehingga kalau mengambil lecithinnya agak sulit untuk mendapatkan lecithin yang murni. Artinya kolesterolnya kemungkinan akan terikut. Seperti itu. Nah, kolesterol tersebut tentu menjadi nilai negatif atau kurang bagus. Tapi kalau secara kemampuan emulsifiernya, kolesterol pun juga emulsifier. Juga bagus. Itulah mengapa kalau kuning telur itu dipakai secara keseluruhan, ya nggak ada masalah kaitannya dengan kemampuan emulsifiernya. Tapi kolesterolnya ada atau tidak? Ada. Termasuk yang dari daging merah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada aplikasi lain tadi, misalnya obat tetes mata. Nah, ini adalah pengembangan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut karena begini. Lecithin ini memang ketika kita konsumsi, itu salah satu peranannya nanti bisa membentuk jaringan-jaringan vital. Terutama jantung, ginjal, retina, dan otak. Nah, itu ya. Jantung, ginjal, retina, dan otak. Hampir sama dengan asam lemak politak jenuh seperti EPA, DHA itu. Gitu. Penyusun banyak digunakan untuk menyusun tadi
jaringan jantung, ginjal, retina, dan otak. Nah, karena dia bagus untuk memperbaiki jaringan retina mata, mungkin ada yang meneliti kalau digunakan untuk mengobati mata atau memperbaiki kesehatan mata. Apakah bisa atau tidak? Ya, itu butuh pengkajian lebih lanjut. Begitu ya, butuh pengkajian lebih lanjut. Apakah bisa secara langsung gitu? Karena kan idealnya itu adalah sintesis. Kita konsumsi dulu baru digunakan untuk sintesis jaringan retina. Terus kalau diaplikasikan langsung, bisa atau tidak? Ya, itu butuh pengkajian lebih lanjut. Begitu ya. Baik, ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya penasaran tadi untuk yang fungsi dari gelatin itu salah satunya sebagai filler atau pengisi ya, Pak. Nah, saya penasaran itu contoh produk pangannya itu apa? Soalnya biasanya yang saya tahu gelatin itu buat pembentuk gel aja. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Utamanya memang terkait dengan stabilizing ataupun membentuk gel. Kemudian ada lagi fungsi sebagai filler. Filler itu berarti adanya adalah membentuk body. Membentuk body. Contohnya apa? Ya paling mudah adalah makanan yang lembut-lembut, yaitu marshmallow. Nah, gitu ya. Marshmallow itu ya bodinya tersusun oleh gelatin, gitu. Artinya ya filler, artinya isinya adalah gelatin. Jadi bukan hanya sekedar untuk melenturkan. Kalau melenturkan kan misalnya komponennya lain, kemudian ada gelatin yang untuk melenturkan atau meningkatkan elastisitas. Tapi kalau ini ya dianya sendiri itu membentuk body. Ya, itu marshmallow itulah komponen utamanya gelatin. Sehingga kalau makan marshmallow ya perlu agak hati-hati, kalau yang muslim harus bisa memastikan ya label halalnya terutama gitu ya. Khawatir kalau menggunakan gelatin babi. Begitu kira-kira. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya, sami-sami Putri Esa Lestari ya. Silakan kalau masih ada. Cukup? Kalau cukup, saya kira juga waktunya sudah jam 12 ya. Kita cukupkan.